Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Waktu terakhir kita berbicara dari Yesaya 55, bagaimana kita sekarang yang sudah ditebus, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah, melalui iman, kita sudah dibenarkan oleh iman. Sehingga kita nggak lagi hidup secara natural. Hidup secara natural itu hanya seperti manusia biasa. Itu firman-Nya mengatakan di Roma 8, pikiran daging, ya kan? Yang pikiran yang belum diperbarui, itu akan menghasilkan maut. Menanggung segala sesuatu yang Yesus sudah tanggung lagi. Ya kan, kalau udah tambah berumur, jadi sakit-sakitan, jadi lemah, jadi pelupa. Ya kan? Terus kalau apa yang ada bencana, kena juga bencana. Ya kan? Terus juga apa yang dunia alamin juga. Nah, Allah kita tuh sudah menebus kita dari itu semua. Amin, sudah, haleluya. Makanya Injil tuh kabar yang luar biasa baik. Perlu Roh Kudus untuk menguatkan batin kita, untuk berakar dan berasa dalam kasih. Ya kan, tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu firman-Nya, tidak perlu iman untuk hidup secara natural. Ya kan, tuh banyak sekali informasi. Ya kan, tapi kalau kita rela mau menjadi bertekun di dalam kebenarannya, kebenaran akan memerdekakan kita. Amin, saudara. Kalau kita terus ya, dan itu bukan sesuatu yang susah. Ya kan, jadi waktu itu bicara mengenai Yesaya 55, bagaimana kamu yang haus, ya kan, kamu yang gak punya uang, dimana kita gak lagi dibatasi oleh latar belakang kita, ya kan. Kayak dulu mama saya janda, ya kan, kita pernah susah karena papa saya sakit-sakitan, jadi banyak uang dipakai untuk pengobatan rumah sakit. Kita pernah makan cuma nasi sama garam, saking uangnya habis di situ. Belum ada BPJS, belum ada asuransi. Amin, saudara. Tapi bagaimana Allah bekerja di dalam diri saya, dalam hidup saya. Sudah hampir berapa kali sempat mau meninggal, ya kan, apakah bunuh diri atau hidupnya jadi bagaimana, tapi bagaimana kemurahan Dia menjadikan kita besar. Amin, Dia memulihkan kita sehingga kita mengalami perkara-perkara indah. Wow, karena Kristus, apa yang Kristus sudah lakukan, karena Allah sudah menebus kita dari kehancuran. Dia sudah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Makanya itu Mazmur 103, jangan lupakan segala kebaikan Dia. Dia yang menebus hidupnya dari lubang kubur ya kalau bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya dikatakan destruction, kehancuran, kebinasaan kekal. Kita sudah ditebus, saudara. Amin. Jadi dikatakan di Yesaya 55, ya kan, kamu yang haus, saudara, ada punya kerinduan, keinginan yang kuat. Ya kan, serahkan itu sama Tuhan. Kalau itu Tuhan yang taruh, akan selalu ada, saudara. Berarti Dia sudah ada, sudah siapkan, sudah ada di alam roh. Itu ada di dalam warisanmu. Saudara tidak usah kejar, saudara nggak usah pakai kekuatan kita sendiri. Kita sudah ditebus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dikatakan supaya kamu makan gandum, ya kan, sajian yang paling lesat, yang bikin kita damai, kita tenang. Karena waktu kita mulai percaya, kita berjalan dalam suatu proses ya. Karena firman Tuhan itu kan mengatakan bagaimana sistem kerajaan Allah itu seperti menabur benih, ya kan, untuk dia dari benih sampai ada buahnya. Ya kan, saya simpan di sini ya, saudara ya, sebentar ya. Saya simpan di sini benih buah peach. Bahasa Indonesia buah persik, mungkin saya nggak tahu ya. Jadi ini buahnya, bijinya besar, makanya justru saya mau kasih lihat ya. Ya, nih di dalam benih ini semuanya ada, saudara. Semuanya ini kalau ditanam, ya kan, akan mulai dari sedikit dulu, mulai tunasnya. Nanti dari situ mulai keluar akarnya. Nanti semuanya itu. Jadi ini benih ini adalah sesuatu yang komplit. Sesuatu yang sudah komplit, yang hanya perlu ditanam dan dipelihara aja. Jadi makanya Tuhan Yesus bilang, kuki aku mudah ya, bebanku ringan, jangan mau dibikin rumit. Amin, saudara. Karena iman itu tidak berat. Yang berat itu Tuhan Yesus menjalani hal-hal yang berat buat kita. Makanya kita sebagai carang, biarlah kita terus menerima ya. Amin, saudara. Jadi dikatakan kamu makan, ya kan, Tuhan Yesus bilang tubuhku benar-benar makanan, darahku pengampunannya benar-benar minuman. Jadi kemudian dari situ di Yesaya 55 kita cuman sekilas aja dikatakan kemudian
jalanku bukan jalanmu, pikiranmu bukan pikiranku. Terus bagaimana pengampunan ya? Ada pengampunan ya, dengan limpahnya. Kita suruh berbalik, kita sudah berbalik sama dia. Ada pengampunan, terus jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Seperti tingginya langit dengan bumi. Amin, sudah. Nah, tapi puji Tuhan, nggak berhenti sampai di situ kan. Kemudian dikatakan seperti salju dengan hujan. Kenapa ada salju dari atas? Kenapa ada hujan? Ya kan, dari awan, dari atas, dari bumi ke atas. Amin, saudara. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kemudian dikatakan firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus Kristus, utusan Allah yang untuk memberikan hidupnya. Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Firmanku, apa yang Yesus lakukan buat kita, kan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Waktu kita kembalikan firman-Nya, itu kita sudah mulai dari situ ya. Waktu kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, kita kembalikan firman itu secara pribadi kepada dia. Apa yang terjadi? Kita mulai transformasi. Kita mulai mengalami kelahiran baru. Itu tidak rumit kan, saudara? Amin, saudara. Itu kita kembalikan ya. Saya mengakui Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya dia sudah mati di salib buat saya. Kita sedang kembalikan firman-Nya. Amin, saudara. Dengan iman. Dan itu tidak kembali kepada sia-sia. Kita jadi ciptaan baru. Tapi setelah itu kita dipanggil untuk hidup beriman sebagai orang benar. Kita ini sudah orang benar. Kita sudah mulai dengan firman-Nya. Kita lahir dari firman. Waktu kita kembalikan, kita sudah mulai. Dan kita teruskan dengan kita terus berjalan dengan iman. Nah, kalau saudara perhatikan di Yesaya 55. Ya kan, setelah itu saudara, kalau saudara kita terus lihat Yesaya 55 kan, dikatakan kemudian, ya kan, setelah dikatakan firman itu akan menghasilkan benih buat penabur, ya kan, kita dijadikan penabur, ya kan, bukan nomor satu bukan menabur uang dulu, ya kan, karena soal menabur uang itu bukan soal ada uang apa tidak punya uang atau punya uang atau tidak punya uang ya, tapi itu dimulai dari kasih karunia, dari firman-Nya. Karena untuk kita menabur, apakah hidup kita, uang kita, waktu kita, jeripayah kita, itu hanya bisa dengan iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya waktu kita kembalikan firman itu dengan kita renungkan. Ingat, waktu sebelum itu juga saya udah sharing mengenai pentingnya kita merenungkan apa yang benar, apa yang adil, ada yang murni, itu semua ada di firman Tuhan. Waktu kita mulai merenungkan, waktu kita mulai kembalikan, kita mulai lebih lagi. Kita jadi penabur yang bersukacita. Karena Bapak kita, penabur terbesar tuh Bapak kita. Dia sudah menabur Yesus buat kita. Makanya dia menuai anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dan itu waktu kita kembalikan firman-Nya, dikatakan bagaimana itu akan menghasilkan benih untuk buat penabur dan roti buat dimakan. Amin, saudara. Kita jadi orang yang beriman. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan kita jadi orang yang lebih merdeka dari kekhawatiran hidup. Haleluya. Nah, kalau sudah baca terus, kita langsung terus aja ya. Kita terus baca terus, dan dikatakan di ayat setelah dikatakan tidak kembali kepadanya dengan sia-sia. Perhatikan saudara, ini sangat memberkati saudara dan saya. Dikatakan di ayat 12, Yesaya 55 ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Kenapa? Sebab sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murai. Nah, di sini bukan kecubung ya. Ini bicara ada satu pohon di Amerika ya. Warnanya tuh warna kayak agak ungu ya, ungu muda ya. Tapi itu banyak durinya, saudara. Banyak sekali durinya. Amin, itu semak yang berduri, walaupun ada kembangnya sedikit ya. Sebagai ganti itu, kecubung itu yang banyak durinya, yang kelihatannya baik tapi banyak durinya, akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan menjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ini maksudnya apa, Ibu Monica? Nah, kita balik lagi kepada kitab Kejadian. Kitab Kejadian ya, karena ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya dengan kutukan yang Allah, ya kan,
lepaskan kepada Adam bukan karena Allah marah, tapi karena Adam yang buka pintu. Adam yang sudah memilih untuk tidak percaya kasih Allah, sehingga dia kemudian ikut iblis. Amin. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah tebus ya. Jadi kita baca di sini, ya kan? Ini ada hubungannya, ini sangat memberkati saudara, supaya saudara kita tidak perlu stres dalam kita bekerja untuk kebutuhan hidup kita. Kita nggak perlu hidup seperti anak yatim. Amin, saudara. Kita baca di sini ya, di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Wow. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Ya kan, walau udah berusaha selalu seperti ada yang ngelawan, jadi berat ya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini Allah katakan itu kepada Adam. Saudara ingat, sekarang kita yang percaya kepada Yesus sudah lahir kembali. Kita bukan lagi, kita sudah diangkat dari debu. Amin, saudara, kita sudah jadi ciptaan baru. Kita bukan lagi manusia biasa. Alkitab bilang, dia mengangkat kita dari debu, dari asip, dari timbunan debu, dari lumpur, untuk mendudukan kita dengan para bangsawan bangsanya. Kita sudah diangkat ke atas. Amin, saudara, kita sudah dihidupkan kembali di dalam Kristus, karena pelanggaran kita sudah diampuni. Kita sudah didudukan bersama dengan Kristus di sebelah kanan Allah di surga. Amin, saudara. Kita adalah tubuh Kristus. Haleluya. Yesus Kristus adalah kepala kita. Jadi sekarang ini kita lihat bagaimana penerapannya dalam hidup kita. Karena seharusnya sekarang ini penebusan Yesus Kristus itu jauh lebih dahsyat, lebih hebat dari karya penciptaan Allah. Karena dalam Allah menciptakan, dia pakai tangannya dia, tapi dalam dia menembus kita, hatinya dia harus berdarah, harus ada darah. Amin, saudara. Allah sampai harus memalingkan mukanya dari Yesus yang waktu itu dia menjadi dosa buat kita, supaya sekarang selamanya, firman-Nya mengatakan, Allah mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kau lagi ya, selama-lamanya. Roh Kudus ada di dalam dirimu selama-lamanya. Kok bisa? Kenapa kita nggak mati? Karena kan dulu waktu mereka salah sedikit di ruang Maha Kudus di mana ada hadirat Allah, mereka salah sedikit, mereka langsung mati. Kenapa kita sekarang enggak di perjanjian baru? Iya kan? Apakah kemudian Allah berkompromi? Dia nggak bisa kompromi. Karena dalamnya kita sudah dijadikan kudus seperti dia. Karena darah Yesus sudah menebus kita satu kali dan selamanya, saudara. Amin, saudara. Di dalam nama saya berdoa untuk saudara yang sempat dengar pengajaran Injil yang tidak benar, yang mengatakan keselamatanmu belum pasti, belum tentu Allah menerima. Itu bukan Injil. Saya berdoa, Bapak, dalam nama saya ikat segala kuasa roh antikristus, segala roh-roh pendusta, segala roh agamawi yang membutakan mata saudara-saudara kami. Sampai ikat kuasamu dalam nama Yesus. Saya perintahkan iblis, lepaskan tanganmu dari mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan roh hikmat dan wahyu supaya saudara diterangin bahwa oleh satu kali selamanya saudara sudah ditebus, saudara sudah dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan lagi saudara dari kasih Allah yang berada dalam Kristus. Dalam nama Yesus, saya usir segala roh takut dalam hidupmu. Saya lepaskan damai sejahtera. Dan saya berdoa supaya saudara lebih lagi dikuatkan manusia batinnya saudara. Saudara berakar dan berdasar dalam kasih. Sehingga saudara bisa terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Itu penting ya. Karena Alkitab bilang kalau bisa menyesatkan anak-anak Tuhan yang tidak berakar di dalam pengajaran perjanjian baru. Sehingga diseret lagi kembali kepada apa? Kepada perjanjian lama. Perjanjian hukum Taurat, bahwa keselamatan itu belum pasti. Oke, kita sekarang balik lagi. Jadi penebusan Kristus, kenapa dikatakan di Efesus 1 ya kan, ayat doa pewahyuan ya, ayat 17 sampai 11. Kenapa? Supaya mata kita diterangi untuk tahu betapa hebat kuasanya
waktu Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Karena di dalam kebangkitan Kristus itu adalah kuasa Allah yang paling tinggi, yang lebih dari penciptaan. Karena berdasarkan itu sekarang Allah menjadikan segala sesuatu apa yang iblis lakukan, kutukan, kebinasaan kekal, pisah dari Allah selamanya, itu sudah dibalikan. Haleluya. Ingat gunung Ararat, ya kan, kutukan dirubahkan jadi berkat karena Yesus sudah datang untuk memberikan hidupnya Allah, Zoe. Semua orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Itu sudah dibalikan, kutukan itu dibalikan jadi berkat. Sekarang kita yang sudah lahir kembali, kita punya posisi yang jauh lebih baik daripada dulu Adam dan Hawa di Taman Eden. Karena sekarang mereka diciptakan segambar dan serupa Allah, tapi belum lahir baru. Kita sekarang sudah jadi satu roh sama Yesus. Kita adalah tubuhnya, dia adalah kepala kita. Amin, saudara. Dan itu sebabnya kita sudah ditebus dari kutukan Adam ini. Jadi saudara, kenapa dikatakan kamu akan berangkat dengan sukacita? Ya kan, sebagai ganti semak duri, tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung, yaitu satu kembang yang banyak durinya ya. Ya kan, duri itu menyakitkan ya saudara. Akan tumbuh pohon murad. Kenapa sekarang kita nggak lagi harus urusan dengan onak duri? Seharusnya ini yang normal. Ini kehendak Allah bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena ada satu orang yang sudah menggenapi hukum Taurat buat saya, saudara dan saya, dan itu adalah manusia Yesus Kristus yang sudah berganti tempat sama kita, sudah menjadi dosa, sudah menjadi kutuk, dan sudah pakai mahkota duri, saudara. Sehingga haleluya, kita yang hidup tidak lagi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak lagi hidup buat diri kita aja, untuk kita, oleh kita. Tidak. Kita sekarang hidup bagi Dia, karena kita sudah dihidupkan oleh Dia. Kita sekarang bisa hidup mengalami ya kan yang terbaik, kerinduan hati, penyediaan kebutuhan hidup kita. Tidak lagi seperti di bawah sistem kutukannya Adam, di mana harus terus-menerus dikatakan di sini dengan berpeluh. Ya kan, kamu tuh akan berpeluh. Ya kan, kamu akan susah payah cari rezeki dari tanah semua. Dari tanah tuh bicara mengenai pekerjaan kita, bisnis atau pelayanan sekalipun. Ya kan, bersusah payah, setengah mati istilahnya. Ya kan, terus semak duri, terus seperti ada sesuatu kok jadi berat, ya kan. Ya kan, itu akan keluar terus menerus. Ya kan, terus ya cuma bisa makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh nanti kena penyakit ini, penyakit itu. Ya kenapa begitu? Itu kutukannya Adam. Jadi kalau kita menjadikan filosofi dunia, ya kan, menjadi patokan, kita hidup, orang itu hidup. Ya saya nggak ngomong kita ya, orang itu hidup di bawah sistem Adam yang sudah terkutuk. Itu bukan sistem kerajaan Allah, tapi sistem kerajaan Allah, Yesaya 55. Dengan kita terima, ya kan, kita memperbaharui pikiran kita terima firman-Nya. Itu adalah apa yang terjadi. Waktu kita mau datang sama Dia, kita mau minum, habislah yang haus minum dulu, yang lapar makan dulu. Kami yang gak punya uang, jangan fokus cari uang dulu, cari dulu kerajaan Allah, kejar pengenalan akan Dia lebih daripada uang. Ya kan, Amsal 3, engkau akan dapat pengertian. Kenapa beberapa anak, saya bingung, karena lebih mengejar uang daripada pengenalan akan Allah. Makanya bingung. Tapi Alkitab yang bilang di Amsal 3, kalau kamu mengejar pengenalan Allah lebih daripada kamu kejar uang, kamu akan dapat pengertian. Dan itu artinya yang Yesus bilang, kamu akan tahu kebenaran. Itu menjadi suatu pewahyuan, bukan hanya teori. Kita akan bingung kalau kita coba mengerti Allah, mengerti ke sistem kerajaan Allah pakai pikiran kita. Pikiran kita tuh terlalu kecil, saudara. Manusia tuh sudah jatuh, sudah bangkrut. Amin. Haleluya. Kita mengatakan mengakui pandai padahal jadi bodoh. Tanpa Kristus kita akan kena tipuan. Makanya tipu daya kekayaan. Kenapa pohon kecubung? Ada kembangnya, sudah bagus itu. Tapi waktu saya deketin, waduh, banyak sekali durinya. Ada sesuatu yang dihasilkan, wah kelihatannya keren, ya kan, dapat pujian orang. Tapi lebih banyak susahnya. Itu adalah efek dari cinta uang. Efek dari waktu manusia berusaha menghasilkan sesuatu dengan sistemnya Adam. Tapi kalau kita mau datang sama Yesus, kita mau minum dari penebusan Dia, kita mau makan yang bisa bikin kita kenyang,
Haleluya. Berhenti ngelihat orang, berhenti membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Kita nggak perlu, saudara. Saudara diciptakan untuk berhasil, menjadi dirimu, ya kan? Terima dirimu di dalam Kristus. Saudara dikasihin. Nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Jangan merasa lebih atau kurang, tidak perlu. Amin, saudara. Jadi dirimu sendiri dalam Kristus. Saudara dikasihin, saudara sudah punya talenta, saudara adalah unik, saudara berharga. Amin. Haleluya. Saudara ditentukan untuk berhasil, untuk berbahagia. Karena saudara sudah diampuni, saudara sudah dilayakan, saudara dikasihin, saudara sudah diterima selamanya. Amin, saudara. Jadi waktu kita mulai bertekun, kemudian kita mulai makan, dan bukan itu saja. Yesaya 55 kan, kita mulai kembalikan firman-Nya. Mulai firman itu kita dengar, ya kan, kamu makan, berarti kita masukin di dalam. Ya kan, makanan itu menyatu dalam diri kita. Bukan lagi cuma di sini, tapi di dalam, menyatu. Waktu kita mulai makan, itu menyatu. Kita mulai menghidupin. Kita mulai melakukan. Ya kan, sadar nggak sadar, kita mulai melakukan. Ya kan, karena hati kita mulai lebih dominan. Roh kita yang baru mulai dominan, lebih mengarahkan pikiran kita, emosi kita, ya kan, tubuh kita. Sehingga kita mulai lebih lagi mengakui firman-Nya. Mengakui, kita mau mengakui firman-Nya. Kita kembalikan firman-Nya. Sehingga pikiran dia, rancangan dia, itu firmanku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Itu lebih tinggi dari jalanmu, dari pikiran. Karena ada orang-orang berpikir, oh ya saya nggak perlu kesembuhan, kan ada dokter. Ada yang begitu, saudara. Jadi menganggap pengetahuan manusia tuh lebih tinggi dari penebusan Yesus. Tidak asal-salahnya dokter, tapi terbatas. Amin, saudara. Jadi itu lebih tinggi. Dokter bilang nggak bisa sembuh, saudara. Amin. Saya pernah penyakit, saya nggak tahu apa, saya percaya aja sembuh, saudara. Saya nggak tahu sampai sekarang, nggak perlu tahu. Amin. Tetap aja. Kenapa? Karena pikirannya dia. Karya Kristus lebih tinggi dari pikiran manusia. Habis bagi Allah kan yang mustahil. Kalau secara dunia, waduh, lemah, ya kan, sama seperti Petrus, ya kan, yang pernah menyangkali Yesus. Dia banyak bikin salah, sebentar salah ngomong, salah ini, banyak ditegur Yesus. Tapi di dalam kelemahan dia nggak pernah berhenti. Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Dia yang Tuhan bekerja, di mana dia bisa nomor satu, ya kan, 3.000 orang selamat setelah waktu hari Pentakosta. Padahal sebelum dia belum lama dia menyangkali Yesus. Habis sudah, selama kita nggak putus asa, kita terus bertekun, jerih payah kita di dalam dia tidak akan sia-sia. Jadi bagaimana supaya kita nggak lagi urusan sama onak duri, kita nggak lagi setengah mati. Kenapa banyak anak Tuhan nggak happy? Orang mau ke Amerika, di sini banyak yang nggak happy, saudara. Di sini banyak yang susah loh. Karena pas-pasan harus kerja, ada orang tuh kerja, satu orang tuh 2-3 kerjaan loh, untuk memenuhi kebutuhan dia. Dari muda disuruh belajar berhutang. Ini sistemnya, kamu berhutang ya, supaya kamu tuh punya kredit yang bagus, supaya kamu bisa utang nanti. Utang rumah, utang mobil, utang ini, utang itu. Jadi hidupnya penuh utang. Utang untuk bayar sekolah, sudah umur berapa, masih bayarin terus buat sekolahnya dia. Itu sistemnya Adam yang sudah jatuh. Itu yang dibilang dengan bersusah payah. Saudara sudah ditebus. Tapi itu prosesnya, itu langkah-langkahnya. Kedatang sama Yesus, amin, minum, makan, ya kan, kita nggak usah khawatir kalau belum ada uang yang cukup, ya kan, masih sementara mungkin harus begini dan gitu, tapi terus bertekun, amin, kita sudah diampunin, kemudian kita mulai, terima firman-Nya, ya kan, setelah itu kita kembalikan, dari situ kita mulai beroperasi di dalam pikirannya Allah, rancangan dia yang jauh lebih tinggi. Bukan seperti sistem Adam yang terkutuk. Karena kalau sistem manusia, oh nggak mungkin itu, kamu nggak bisa sembuh, kamu nggak mungkin bisa berhasil, karena kamu begini dan kamu gitu. Mungkin saya nggak tahu apa alasannya. Tapi bagi Allah, kalau itu ada di dalam hati saudara, bagi Allah gak ada yang mustahil. Selama itu ada, saudara, Tuhan yang tanam dalam hati dirimu, kerinduan hati saudara, bagi Allah gak ada yang mustahil. Amin, saudara. Sama aja, dari kecil dulu saya suka baca buku mengenai Laura Ingalls Wilder, ya. Itu mereka dulu orang-orang yang dulu pertama-tama tinggal di Amerika. Itu kan ada hubungannya sama panggilan saya. Saya pernah mau pindah dari Jepang ke Amerika, pintunya belum terbuka. Tapi tetap kerinduan itu tetap ada. Tuhan sudah taruh di dalam diri saya. Akhirnya Tuhan juga yang bekerja sampai saya bisa ke Amerika, saya bisa sekolah Alkitab.
Ya kan, keturunan dikirim ke Indonesia, balik lagi ke Amerika. Tapi itu bukan ambisi saya, itu cuma kerinduan aja. Habis Tuhan yang jadikannya jadi. Karena bagi dia nggak ada yang mustahil. Padahal waktu saya mau pindah dari Jepang ke Amerika, saya nggak ada dananya. Saya pikir Tuhan nggak mau saya pindah. Tapi semuanya dia menjadikan itu jadi. Karena dia, jalan dia. Kita mungkin nggak tahu bagaimana, tapi kita bisa percaya. Amin saudara, haleluya, seperti Tuhan Yesus bilang. Ya kan, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Cuman perlu iman sebiji sesawi aja. Amin saudara, kamu nggak bisa mungkin. Kamu nggak sanggup. It's okay. Karena itu mustahil, itu udah jauh lebih tinggi kok dari kita. Dari pikirannya, jalannya dia kita udah mustahil. Jangan coba-coba. Makanya orang jadi stres, jadi berat. Karena coba-coba ngatasin. Melalui doa juga, minta terus, tapi tidak prioritaskan pengenalan. Makanya jangan prioritaskan pengenalan. Karena hidup kekal adalah mengenal dia dan putranya. Amin. Dan semakin kita kenal Allah dan putranya, Yesus bikin apa buat kita? Bukan hanya kita tahu, ya Allah mengasihi saya. Oke, Yesus bikin apa? Amin, saudara. Dikatakan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Dengan kita lebih mengenal dia, bukan dengan kita menekankan minta. Saya ini juga pemimpin doa loh. Tapi Tuhan udah disiplin saya, Bapak. Jangan jadikan doamu sebagai nomor 1. Dia bilang firman. Kalau tidak, kamu tidak bisa stabil. Amin. Karena firman-Nya stabil. Firman-Nya gak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi balik lagi. Gimana supaya kita gak lagi urusan dengan onak duri, gak setengah mati. Hidup terus-menerus seperti apa yang kita lakukan tuh gak pernah cukup. Aduh, Tuhan kan tahu saya ini butuh bayar sekolah anak saya. Gimana Bu? Saya gak ada waktu. Ya kan? Nah Allah yang suruh kan, cari dulu kerajaan Allah. Makanan dan pakaian cukuplah. Jangan coba-coba mengatasi kebutuhan hidupmu pakai kekuatanmu sendiri. Bisnis kita, pekerjaan, pelayanan, segala sesuatu itu bukan sumber, itu cuma saluran aja. Jangan coba-coba atasin. Makanya dibilangin makanan pakaian cukup, jangan mau jadi kaya. Nggak perlu. Karena kita tuh sudah punya warisan. Kalau ada saudara meninggal, ya kan, keluarga saudara meninggal, terus saudara ada disebut di situ sebagai warisan. Bagaimana? Saudara mau punya alasan? Dia kaya sekali. Ya kan, dia punya banyak perusahaan. Nama saudara ada di situ. Aduh, saya sibuk. Tahu sendiri kan gimana? Nanti deh. Ya enggak kan? Aduh, nama saya disebut loh. Saya dapat apa ya? Saya punya apa? Saya terima apa? Saudara punya warisan dalam Kristus. Supaya saudara gak urusan setengah mati, urusan dengan bersusah payah, ya cari rezeki, semak duri, rumput duri. Tapi melalui warisan itu yang kita miliki di dalam Kristus. Dengan kita ke Dia, kita makan, kita minum, ya kan, penebusan Kristus. Haleluya, kita gak izinkan kekurangan kita mendorong kita, memotivasikan kita. Tapi firman Kristus, beriman sama Dia. Kita mulai mengizinkan itu, memperbarui diri kita, cara pandang kita. Saya sudah ditebus, saya punya warisan. Kita berhak untuk kita dapat rumah-rumah yang kita gak bangun, yang diisi dengan barang yang indah-indah. Amin, saudara. Sumur yang tidak kamu gali, ya kan, kebun-kebun yang kamu gak tanam, tapi kamu yang makan hasilnya. Kok bisa? Karena sekarang kita hidup buat Dia. Amin. Gak ada kayak Presiden Amerika waktu dia sekarang lagi ke Inggris. Dia gak setengah mati kan. Saya harus kerja ya, saya butuh ongkos buat ke Inggris. Enggak. Dia diutus. Saudara adalah duta besar Dia. Saudara adalah imam dan raja di bawah Yesus. Imam besar kita di bawah sang raja, raja di atas raja. Allah sudah menyediakan semuanya. Saudara gak usah lagi urusan dengan onak duri. Makanya gak usah mau jadi kaya. Kenapa? Karena saudara dari sononya sudah lahir di keluarga yang sangat kaya. Saudara sudah dijadikan kaya di dalam Kristus. Saudara gak usah lagi seperti Adam. Seperti manusia yang lain yang belum ditebus. Sampai stres, gak punya waktu, penuh dengan kekhawatiran hidup. Haleluya, dia yang kaya, dia sudah jadi miskin. Kristus yang kaya, dia sudah jadi miskin. Ya kan, supaya kita dijadikan kaya, bukan oleh jerih payah kita, oleh pendidikan kita,
ya kan, oleh segala yang lain, tapi oleh karena kasih karunia-Nya. Walaupun Tuhan pakai pendidikan, Tuhan pakai apapun juga, bisnis ya, supaya ada berkat materi, bisa. Tapi itu bukanlah sumber, itu bukanlah akarnya. Akarnya adalah perjanjian, posisi kita sekarang di dalam Kristus. Makanya bagaimana caranya supaya kita berangkat dengan sukacita, kita nggak usah lagi stres, bayar rumah kita punya tagihan untuk anak kita, untuk rumah kita, tagihan ini dan itu. Gimana caranya supaya kita dihantar dengan sukacita, supaya bukit-bukit bergembira, segala pohon-pohonan di padang bertepuk tangan. Bagaimana caranya supaya ganti semak duri, ya kan, akan tumbuh pohon sanobar. Amin, haleluya. Pohon sanobar tuh, dan pohon sebagai ganti kecubung pohon murad. Itu pohon yang bicara mengenai pohon yang akarnya yang tinggi sekali, akarnya jauh sampai ke dalam dan tahan uji. Makanya di setiap situasi saudara dan saya bisa terus berlimpah. Kita nggak perlu stres. Makanya oleh anugerah Tuhan, Tuhan didik saya sebagai untuk membantu tubuh Kristus ya. Sebagian tubuh Kristus ya, bagian saya ada ya. Bagaimana dia sudah kasih firman-Nya, ya kan, di Ulangan 8 ayat 7 sampai 18, sehingga waktu sebelum Covid dia suruh saya mulai lepaskan itu. Ya kan, jadi waktu Covid orang lain setengah mati. Ya kan, banyak juga sampai ada yang meninggal. Tapi bagaimana firman-Nya menjagain. Malah saya mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Dia terus memampukan saya untuk terus terus-menerus bisa jadi penabur. Amin, dan roti, saudara, itu supranatural. Ini mengalami ini firman-Nya, saudara. Firman-Nya itu jembatan kepada pikiran Allah. Firman-Nya itu kita keluar dari kutukan Adam. Saudara, prioritaskan kerajaan Dia. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal bagaimana kita bertahan hidup, cuma cari nafkah, memenuhi kebutuhan. Enggak, Tuhan Allah kita sudah punya tujuan untuk kita. Kita hidup bagi Dia, oleh Dia, untuk Dia. Ya kan, melalui Dia, apa yang Dia sudah tebus, kita nggak usah lagi stres. Nanti Tuhan kasih kita jalan, kita dikasih urapan, sehingga kita nggak usah urusan dengan onak duri. Ya kan, saya pernah mengalami dapat rumah, ya kan, banyak barangnya, saudara. Amin, dan saya nggak usah terus-menerus cicil itu 30 tahun. Amin, Tuhan kasih saya hikmat. Amin, saya nggak usah urusan onak duri waktu mama saya meninggal. Sebelum itu Tuhan pakai saya, Dia lahir baru melalui saya. Kemudian Dia waktu rumahnya mau disita, Tuhan pakai saya untuk supaya dia dapat rumah ganti, dia dapat luar biasa, terus pakai nama saya. Padahal saya ada 2 saudara, kakak laki dan perempuan. Tapi saya nggak urusan sana onak duri. Karena Dia, karena Yesus. Sehingga mereka dengan mudahnya bilang, udah rumah itu buat kamu aja. Orang lain sampai berselisih loh. Sampai musuhan dan sebagainya soal warisan. Tapi itu saya enggak mengalami. Bukan karena saya, karena Yesus. Ya kan, percaya sama Dia. Ya kan, kita dihidupkan oleh Dia. Kita hidup buat Dia. Itu kita hidup buat Dia, bukan kita dilayakan. Itu berarti kita gak usah khawatir. Amin, saudara. Dan dari situ terus ada tuntunan Tuhan. Ada kemurahan Tuhan. Itu yang saya alami di skala yang kecil. Abraham juga sama. Abraham juga luar biasa. Dia mengalami perlindungan supernatural, peningkatan. Tapi dia belum lahir baru seperti saya, saudara, dan saya bisa lebih lagi. Abraham tidak mengalami bencana. Karena kita ini keturunan Abraham. Abraham telah diberkati dengan segala berkat. Dia gak urusan dengan onak duri. Abraham gak pernah harus berperang untuk mengalami berkat Tuhan. Dia berperang untuk orang lain loh. Untuk saudaranya. Untuk Lot. Untuk jadi berkat lain. Sekarang kita berdoa bukan untuk kita diberkati, karena kita sudah diberkatin. Kita sekarang sungguh-sungguh mau mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, karena kita sudah dikasihin, kita sudah diberkatin. Bukan untuk kita diberkatin, saudara. Itu jadi berat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara gak usah lagi urusan dengan onak duri. Gimana caranya supaya itu dirubah? Saudara lepaskan firman-Nya. Ya kan, saudara berdiri atas jati diri saudara. Firman-Nya tidak akan kembali kepadanya sia-sia. Saudara gak usah fokus sama yang di luar. Fokus kepada firman-Nya. Yesus Kristus sudah jadi hikmat Allah bagi saudara. Dia adalah anugerah kebenaran, kelayakan saudara. Dia adalah kekudusan saudara. Saudara terpelihara sempurna. Saudara dikuduskan, dipisahkan dari bencana, termasuk bencana alam, kecelakaan, mati dini, segala kutukan, segala bentuk penyakit, kemerosotan. Saudara sudah ditebus. Yesus Kristus penebusan saudara. Amin, saudara. Jadi izinkan, kembalikan sama Dia. Ya kan, arahkan mulut saudara sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Pikiran saudara juga
Amin. Saudara melihat diri saudara di dalam firman-Nya. Bagaimana saudara dikasihin. Saudara melihat saudara diberkati. Saudara melihat diri saudara kuat, sehat, terus meningkat. Saudara melihat diri saudara dengan buah-buah roh. Ya kan? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Amin saudara. Karena itu adalah warisanmu. Amin saudara. Ingat saudara, pohon murad. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yang menjadi bagian saudara adalah pohon sanobar. Itu tahan uji, ya kan, sebagai ganti kecubung tuh pohon murad. Amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan di segala situasi saudara tidak akan dipermalukan. Saudara bisa mengalami kelimpahan walaupun ada inflasi, walaupun ada apapun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman-Nya tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan memberkati saudara. Jadi izinkan firman-Nya hidup di dalam dirimu, di pikiranmu, di mulutmu. Saudara akan mengalami yang terbaik. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.